Halo, Assalamualaikum. Salam jumpa kembali, sahabat semesta rasa bersama saya. Kita kali ini akan membahas mengenai keajaiban. Kalau bicara mengenai keajaiban, seakan-akan keajaiban itu hal yang sangat sulit untuk digapai dan terjadi secara kebetulan. Ini banyak pandangan orang. Ini yang perlu kita perbaiki dan benahi, bahwa sebenarnya keajaiban itu adalah fitrah dari semua orang. Karena diri kita ini sendiri pun hadir atas suatu keajaiban. Bagaimana mungkin setitik air bisa membuat menjadi seorang manusia sebesar ini? Setitik air. Ya, jadi ini merupakan suatu keajaiban. Bagaimana mungkin seorang ibu membawa anak 9 bulan ya dari sebesar biji kacang kemudian mengeluarkannya. Itu sudah suatu keajaiban yang luar biasa. Jadi sebenarnya dari kita semenjak diciptakan, dari semenjak benih, keajaiban itu terus terjadi. Cuman semenjak kita dilahirkan, kita tidak memikirkan mengenai itu karena fokus kita bukan ke sana. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada para sahabat semesta rasa bahwa keajaiban itu memang fitrah diri kita. Jadi bukan suatu kebetulan, bukan suatu hal yang mustahil. Justru malah kita bisa menciptakan keajaiban dari diri kita dengan tahu cara-caranya dan polanya. Nah, ini yang penting perlu kita ketahui. Oke, bicara pola untuk menciptakan keajaiban dalam hidup kita. Tentunya kita perlu mengetahui dulu asal-usul diri kita. Tadi kita sedikit berbicara mengenai bagaimana sebuah benih kemudian tercipta menjadi seorang manusia, merupakan suatu keajaiban. Nah, kita kembali agak jauh ke belakang. Asal-usul diri kita itu sebenarnya adalah dari tiupan ruhnya Allah. Ya, kutiupkan ruhku, kata Allah. Itulah asal mula diri kita. Lalu ini jadi kita kalau bicara asal mula diri kita ini ada sebenarnya entitas langit. Ya. Lalu entitas langit ini turun ke muka bumi, diwadahi. Jadi ada wadahnya. Diwadahi dengan 4 elemen: bumi, air, api, angin, tanah. Kombinasi air, api, dan tanah ini menjadikan diri kita saat ini. Ya, jadi sebenarnya manusia memiliki suatu misteri yang luar biasa yang harus digali eksistensinya, terutama bagian yang tak nampak dari mata kita, yaitu entitas langit tadi, yang mana kalau kita sebutnya adalah ruh. Ya, ruh ini perlu dipelajari, perlu dipahami, perlu diketahui, dikenali, sehingga kita tahu diri kita luar dan dalam, tidak hanya luarnya saja. Karena sebenarnya penggerak diri kita ini bukanlah tubuh kita, ya, melainkan supirnya. Ibarat kalau misalnya mobil, ya, tubuh kita ini adalah mobil, maka supirnya itu adalah ruhnya. Jadi kita harus mengenali ruh kita, ya, jangan hanya hidup sebatas hidup, sibuk kerja mencari uang, kemudian tua sakit-sakitan atau sudah tua meninggal, bahkan ada yang masih muda sudah meninggal, tanpa memiliki waktu khusus untuk mengenali ruh kita, entitas langit yang diwadahi oleh kombinasi 4 elemen itu, ya, air, api, dan tanah. Nah, makanya seseorang yang sudah mengenali entitas langit dalam dirinya atau ruhnya, maka dia bisa dibilang adalah seorang avatar. Avatar yang mengendalikan 4 elemen, air, api, dan angin juga tanah. Nah, inilah orang-orang yang tercerahkan. Inilah orang-orang yang mampu menciptakan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Nah, justru itulah maka teman-teman, para sahabat semesta rasa sekalian, perlu mulai mengenal mendalam mengenai ruhnya. Karena ada suatu hadis yang menyatakan barang siapa seseorang mengenal dirinya, maka ia kenal akan Tuhannya. Manusia adalah rahasia Tuhan
dan Tuhan adalah rahasianya. Jadi ini ada suatu keterkaitan. Ya, untuk itu kita benar-benar perlu mengenal diri kita, rahasia diri kita, yaitu ruh. Ya. Nah, inilah salah satu cara tahap awal untuk mengenal atau untuk menciptakan suatu keajaiban dalam hidup. Nah, jadi para sahabat semesta rasa perlu mengenali secara mendalam apa dan bagaimana ruh itu, agar supaya para sahabat semua bisa menjadi insan-insan yang tercerahkan, ya, insan-insan yang mampu menciptakan keajaiban dalam hidupnya. Mungkin para sahabat bertanya-tanya, apa buktinya, Kang Nani, keajaiban yang terjadi? Para sahabat semesta rasa, keajaiban yang terjadi dalam diri saya itu terlalu banyak. Dan ini menjadi satu testimoni ya dari keluarga saya. Bahkan mereka pun mengalami berbagai keajaiban yang luar biasa dalam hidup. Nanti mungkin ada waktunya saya akan memberikan ruang untuk anggota keluarga saya menceritakan keajaiban yang terjadi ya. Nah, tapi gambaran untuk awal adalah dari diri saya sendiri. Di tahun 2020, ada yang tahu tahun 2020 terjadi apa? Ya betul, kejadian COVID yang begitu menakutkan bagi banyak orang, yang begitu membuat orang-orang itu sedih, khawatir, cemas ya, karena banyak sekali kejadian yang merenggut nyawa. Kemudian banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bisnisnya hancur, terjerat hutang luar biasa, yaitu masa-masa yang sangat mengkhawatirkan. Namun, justru di saat itu, waktu saya masih bekerja di suatu perusahaan developer properti, saya malah berhasil mencapai transaksi terbesar dalam hidup saya, ya, dalam dunia profesionalisme saya sebagai karyawan. Nah, tapi kalau bicara flashback, kejadiannya adalah saat itu memang sedang terjadi guncangan di perusahaan tempat saya bekerja tersebut, di mana ada 33 orang karyawan yang sudah di-list namanya untuk dirumahkan. Jadi manajer HD bicara kepada saya bahwa ini nama-namanya yang harus kita rumahkan karena kondisi keuangan perusahaan yang sudah hancur-hancuran. Saya pun tergerak hati saya karena saya selaku pimpinan di sana untuk bertanggung jawab, berikhtiar, mencari solusi. Lalu saya lakukan solusi ya, ikhtiar semaksimalnya untuk bersilaturahmi, berkomunikasi dengan berbagai macam relasi ya, teman, siapapun yang saya bisa kontak untuk menawarkan proyek atau produk daripada perusahaan kami. Dari sekian banyak ya, bisa dibilang mungkin ratusan, hanya satu yang merespon. Dan itu pun memang hanya sekedar melihat-lihat dulu untuk cari perbandingan. Tapi ya tetap setitik cahaya harus bisa diupayakan. Akhirnya saya hubungi ya orang tersebut, kemudian kami janjian di proyek. Dan waktu itu memang tidak bisa langsung ketemu karena kondisinya memang tidak boleh ada keramaian ya, tidak boleh ada pertemuan-pertemuan karena zaman COVID itu kan memang dilarang. Jadi kami akhirnya bertemu di proyek, saya duluan datang dan kemudian baru si calon buyernya datang. Setelah datang, saya jelaskan bagaimana benefit ya proyek yang ada untuk beliau berinvestasi, tapi sayangnya beliau sudah punya pilihan yang jauh lebih bagus, jauh lebih murah. Ya di situ memang saya pikir ini satu upaya kelihatannya bakal gagal karena dia sudah punya pilihan yang jauh lebih bagus, ya dia anggap jauh lebih bagus dan jauh lebih murah. Tapi entah kenapa saya tidak mau lama-lama terbuai dengan rasa kecewa. Saya langsung berpikir bagaimana merubah pikiran beliau ini agar dia tetap mau investasi.
Dan akhirnya alhamdulillah Allah berikan ilham-ilham sehingga saya pada saat jelaskan satu hal membuat dia berubah pikiran 360 derajat. Ya, malah dia mengambil langsung beberapa unit yang total transaksinya itu sebesar 14 miliar. Jadi sangat luar biasa. Dan itu terjadi di bulan April tahun 2020 pada saat bulan puasa. Ya, pembayaran secara tunai. Akhirnya apa yang terjadi? Karena perusahaan mendapatkan uang tunai segar, uang segar ya, dana segar, akhirnya tidak terjadi PHK terhadap 33 karyawan tersebut. Bahkan gaji yang biasanya telat dan dicicil dibayar tepat waktu, dan THR yang tadinya hanya sekedar angan-angan akhirnya dibayar juga tepat waktu. Ya, dan saya alhamdulillah karena menjadi perantara atau wasilah dari transaksi tersebut menghasilkan komisi terbesar dalam sejarah dunia kerja sebagai karyawan. Ya, jadi transaksi terbesar dan juga omset terbesar. Itu terjadi tahun 2020, hampir mencapai angka 300 juta rupiah komisinya. Wow, ajaib sekali. Ya, itu salah satu yang saya anggap dahsyat. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, yang bentuknya yang kecil-kecil ya, yang bentuknya tidak terlalu seperti kelihatan, tapi itu pada saat kita berpikir, oh ternyata ini luar biasa ajaib. Kenapa keajaiban itu terjadi? Itu pertanyaannya. Lalu saya sering merenung dan mengevaluasi diri, kenapa keajaiban-keajaiban itu terjadi dalam hidup saya. Saya mendapatkan jawabannya. Mau tahu jawabannya? Jawabannya adalah agar kita berpikir, lalu menyadari bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita jago, tapi sebaliknya. Karena kita tidak berdaya, maka dibantu oleh Tuhan, dibantu oleh Allah. Ya, keajaiban itu terjadi untuk kita berpikir dan menyadarkan diri kita bahwa kita ini hanya sekedar wayang. Ya, wayang yang digerakkan oleh Tuhan. Tapi wayang ini tidak bisa serta-merta karena wayang diam di tempat ya, beda ya. Karena kita dikasih dititipkan oleh Allah itu segala macam perangkat, ya kita harus tetap bergerak, bekerja, berikhtiar. Kalau wayang kan memang betul-betul wayang, artinya kita ini sebagai wadah dari Tuhan untuk mewujudkan suatu keajaiban-keajaiban dalam hidup. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari sini saya kemudian terus belajar menemukan berbagai cara dan pola yang akhirnya saya temukan cara dan pola yang mudah ya untuk menciptakan keajaiban dalam hidup. Nah, ini sedikit saya bercerita kembali flashback 15 tahun yang lalu, di mana saya pernah mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Saya kehilangan pekerjaan saya mempunyai bisnis itu hancur ya. Kemudian hutang saya miliaran, bahkan keluarga saya tercerai-berai. Lalu saya berusaha untuk bangkit kembali dengan gonta-ganti bisnis, tapi tetap gagal. Pada titik itu saya merasakan stres, masalah bertubi-tubi, beban yang luar biasa. Tapi saya tetap harus terus berjalan. Ya. Nah, sembari terus berjalan ini, saya mengevaluasi diri saya. Kenapa ini terjadi terus? Kenapa saya gagal? Kenapa kegagalan saya berulang-ulang? Sembari terus belajar, sembari terus mencari mentor, kembali saya menemukan jawaban. Bahwa jawabannya adalah karena terlalu fokus kepada kekuatan diri saya, intelektualitas maupun emosional saya, itu saya kedepankan tanpa memperkuat dari sisi spiritualitas, tanpa memperkuat kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi ini saya dapatkan jawabannya, lalu kemudian saya mencoba untuk berubah, ya, memperbaiki kelemahan-kelemahan saya,
kemudian makin memperkuat secara spiritualitas dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hasilnya luar biasa, sangat luar biasa, penuh keajaiban. Ya, nanti ada waktu yang mungkin lebih tepat kita akan bahas bersama untuk membahas apa saja sih keajaiban-keajaibannya. Ini testimoni dari diri saya sendiri ya. Tapi ini menyangkut keluarga saya juga pada ujung-ujungnya, sehingga mereka pun nanti bisa memberikan testimoni kepada para sahabat semesta rasa semua. Nah, kembali lagi, jadi setelah berulang-ulang, saya merasa sudah ada polanya nih untuk menciptakan keajaiban. Sebagaimana saya kalau bekerja itu punya pola ya, karena orang bekerja harus punya pola kerja, orang berbisnis harus punya pola bisnis. Kemudian semua hidup ini sebenarnya berpola. Ya, jadi kita harus menemukan pola termudah, pola yang tersingkat, yang menyenangkan untuk mencapai tujuan kita. Nah, dalam hal menciptakan keajaiban ini, saya telah menemukan pola yang mudah, singkat, dan menyenangkan. Dan juga terbukti tentunya. Salah satunya, para sahabat semesta rasa, adalah tadi yang kita bahas di awal, bagaimana kita mengetahui asal-usul diri kita. Ini pondasi yang paling dasar yang harus kita ketahui. Yang harus kita kenali betul. Sehingga keajaiban itu bisa kita ciptakan. Ya, karena polanya sudah didapatkan. Nah, kembali lagi, kalau kita sudah mengenal ruh kita, maka kita akan mengetahui rahasia-rahasia diri. Ya, titipan-titipan Allah itu ada di dalam diri kita. Ya, kalau kita bicara mengenai diri kita ini, maka diri kita ini adalah sebuah semesta yang ada dan menjadi suatu pantulan dari semesta yang di luar diri kita. Dan kita adalah penguasa semesta kecil ini yang ada dalam diri. Kalau saya bilang itu mini-verse, ya, mini-verse. Jadi ada paralel universe, ya, alam semesta di luar dan alam semesta di dalam. Alam semesta di dalam, kitalah penguasanya. Ya, asal para sahabat semesta rasa mengenal ruhnya, ya, dan kalau bisa bahkan sampai mencapai tahapan bertemu dengan ruhnya itu. Ya, ada cara-caranya nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, semesta di dalam diri kita ini penuh dengan misteri, penuh dengan keajaiban. Jadi kalau kita mampu masuk ke dalam semesta di dalam diri, maka kita sudah mampu untuk memantulkannya ke luar diri kita, sehingga terciptalah keajaiban-keajaiban. Ya, kalau kita bicara mengenai tahapan selanjutnya, ya, maka kita juga perlu tahu bahwa untuk mengenali diri kita secara lahir dan batin, kita perlu juga untuk mengetahui beban apa saja yang kita bawa selama ini yang menyebabkan kita menjadi terhambat untuk mampu menerima atau menciptakan keajaiban dan hidup dalam keberlimpahan dan kebahagiaan. Ya, kalau saya menyebutnya itu forgone, ya, forgive and let go and then let in, ya, dilepas dan ada yang kemudian dimasukkan kembali. Seperti apa itu? Jadi kalau kita selama hidup dari kecil sampai saat ini, sebenarnya tanpa kita sadari, kita menyimpan beban emosi negatif, ya, yang kita berusaha untuk lupakan. Contohnya, mungkin waktu kecil kita pernah kena marah sampai babak belur mungkin sama orang tua. Kalau zaman dulu ya, zaman saya masih bisa terjadi itu. Atau kita misalnya ingin ranking 1 tapi tidak pernah tercapai sehingga kena marah guru atau kena marah orang tua. Atau misalnya kita dibully, ya, atau misalnya kita banyak hal-hal negatif yang membuat trauma, sedih, kecewa, kesal, ya, amarah. Itu kita berusaha terus move on dengan berusaha melupakan. Permasalahannya kalau kita hanya berusaha melupakan, itu masih ada di dalam diri kita, ya, belum kita keluarkan.
belum kita let go. Makanya teknik forgone ini sebenarnya untuk mengosongkan beban emosi negatif yang ada dalam diri sehingga kita jadi netral. Karena yang namanya keajaiban hanya datang pada frekuensi diri kita yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi pintu masuk kebahagiaan itu dari netral dulu, ya, atau tenang. Bagaimana mau tenang kalau di dalam diri kita ini sebenarnya ada gejolak yang berusaha kita lupakan, kita tekan. Nah, jadi ini yang menjadi kunci kedua, tahapan berikutnya. Nah, forgone ini kita perlu mengingat kembali masa-masa kita dahulu yang menyebabkan kita penuh rasa-rasa emosi negatif. Ya, saya bilang tadi trauma atau luka batin. Ya, ini adalah salah satu teknik healing sebenarnya bagi para sahabat semesta rasa yang mungkin mengalami trauma tanpa disadari yang disembunyikan ya atau dianggap sudah hilang atau dilupakan. Itu sebenarnya belum hilang. Ya, dia akan selalu mengiringi kita, terutama pada saat kita mau memutuskan suatu pilihan. Ya, jadi beban emosi negatif ini akan mempengaruhi semua keputusan dalam hidup kita sehingga kita akan terjadi kegagalan yang bisa jadi berulang. Ya, bahkan karakter kita pun menjadi terpengaruh dengan beban emosi negatif ini. Bayangkan kalau misalnya sahabat semesta rasa dulu waktu kecil terlalu sering kena marah orang tua, bahkan sampai babak belur ya, dan itu terjadi setiap hari. Ya, kemudian pada saat dewasa kita anggap itu tidak terjadi, kita lupakan, kita tekan rasa emosi itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang nantinya akan terjadi pada saat dewasa, maka para sahabat semesta rasa akan menjadi seseorang yang penuh dengan amarah, penuh dengan rasa emosi. Hal kecil bisa menjadi pemantik emosi besar, jadi tidak terkendali. Nah, ini yang memang perlu kita sadari dan coba untuk bukan hilangkan tapi lepaskan. Ya, kita buat agar dia let go, kita lepaskan. Tidak lagi mengikat di dalam diri kita yang kita tekan atau kita coba anggap itu tidak ada, padahal sebenarnya masih ada. Ya, teknik forgone. Ya, awali dengan kita mengakui dulu bahwa memang terjadi luka batin, terjadi trauma. Mungkin masa SD dulu, ya, atau masa TK yang teringat sama kita. Itu yang paling critical point, ya, beban emosi negatif yang betul-betul mengakar. Critical pointnya yaitu pada saat TK dan SD. Karena kita saat itu belum mengetahui mana benar mana salah. Yang jelas kita merasa takut atau merasa kecewa, marah, itu kita simpan saja. Nah, ini yang perlu kita ingat kembali apa saja yang terjadi dalam hidup kita saat kita masih TK dan SD. Ya, trauma-trauma apa saja. Coba kita ingat, kalau perlu bahkan kita tulis, kita list apa saja. Ya. Lalu setelah itu, setelah kita punya gambaran, punya listnya, kita perlu mengakui keberadaannya, bahwa itu masih ada di dalam diri kita, bahwa beban emosi itu memang masih ada di dalam diri kita. Ya, nanti kita setelah mengakui itu, kita membayangkan masa-masa kita masih SD atau TK itu, betapa sosok kecil kita merasa ketakutan, merasa marah, merasa kecewa. Nah, itu kita hadirkan seakan-akan dia ada di depan kita, di hadapan kita. Lalu ajak dia bicara. Ya, akui keberadaannya. Lalu kemudian berikan suatu nasihat dan masukan bahwa jika kamu tidak melepaskan dirimu dari saya, maka kita akan mengalami kegagalan yang terus berulang. Hidup kita tidak akan berkembang dengan baik, akan penuh masalah, akan penuh dengan rintangan.
susah untuk mendapatkan kelimpahan. Ya, berikan nasihat seperti itu. Lalu sampaikan bahwa apabila kamu keluar dari diri saya, maka kamu akan dimurnikan oleh alam semesta. Jadi energi negatif itu diajak keluar dari diri kita, lalu dia akan dimurnikan oleh alam semesta. Lalu kamu nanti akan saya ajak balik lagi ke diri saya sebagai sebuah energi positif yang menyemangati, yang membantu untuk meninggikan level frekuensi diri kita. Nah, seperti itu. Lalu kemudian bayangkan sosok tersebut pergi, ya, membentuk sebuah kabut, melayang ke atas sampai akhirnya dia hilang, dimurnikan oleh semesta. Nah, setelah sekian saat, beberapa menit, kemudian para sahabat semesta rasa kembali menarik energi negatif yang sudah dimurnikan itu menjadi sebuah energi positif dengan cara menariknya kembali. Ya, cara menarik kembali seperti apa? Rentangkan tangan ke atas, ya, seperti ini. Rentangkan tangan ke atas, dibuka tangannya, kemudian memejamkan mata, lalu tarik nafas dalam-dalam, seperti menarik nafas yang menarik kembali energi positif itu untuk kembali kepada diri kita. Ya, jadi energi positif itu harus kita tarik kembali agar supaya dia menjadi energi yang membantu kita, menyemangati hidup kita. Nah, tarik nafas dalam-dalam, kemudian rasakan kehangatan dari energi positif yang baru masuk itu ke dalam diri kita. Kini dia telah menjadi kembali bagian diri kita yang menguatkan, yang menyemangatkan, dan menjadikan diri kita berada di level frekuensi tinggi. Ya, ibaratnya seperti ini para sahabat semesta rasa. Air yang keluar dari keran, ya, itu tidak bisa langsung diminum. Kecuali di negara maju, ya, seperti Singapura atau Amerika mungkin bisa langsung diminum, tap water namanya. Tapi di Indonesia masih belum dikembangkan teknologi untuk masif seperti itu. Lalu kemudian air keran itu kita masukkan ke pemurni air, ya. Jadi segala kumannya, segala logam-logam berat di sana, segala racun yang ada di situ, semua itu dimurnikan, disaring, difilter kembali. Ya, lalu setelah itu dia akan keluar lagi, dimasukkan lagi ke dalam gelas. Nah, air itu yang sudah difilter, ya, sudah dimurnikan itu, apakah boleh kita minum? Justru malah itu lebih bagus, ya, karena bersih, sudah dibersihkan, baru kita minum. Nah, inilah gambaran bagasi atau beban emosi negatif kita tadi. Kita lepaskan ke semesta, kita keluarkan ke semesta, dimurnikan oleh semesta, lalu kita tarik kembali ke dalam diri kita untuk menjadi energi positif yang menguatkan. Ya, sehingga kita punya power lebih. Ya, punya power lebih. Tadinya powernya itu malah membebani karena negatif, ini power positif yang bertambah. Ibarat cc motor dari 110 menjadi 125. Atau yang sudah 125 menjadi 150, ya, atau 150 menjadi 250. Itu gunanya kita menarik kembali energi itu. Nah, pada saat menarik emosi itu, pada saat menarik energi positif itu, sahabat semesta rasa perlu juga membayangkan seakan-akan menarik energi positif yang langsung ada dari semesta. Ya. Seakan-akan menarik semua energi itu. Tidak hanya energi positif dari diri kita yang sudah dimurnikan, tapi juga energi positif yang memang sudah tersedia di semesta untuk masuk ke dalam diri kita. Maka energi levelnya akan meningkat secara drastis. Apa manfaat energi levelnya meningkat secara drastis? Para sahabat semesta rasa, keajaiban yang terjadi itu adalah pada saat frekuensi diri Anda pada level yang tinggi. Contoh, saat Nabi Musa membelah lautan, apakah dia dalam keadaan ketakutan? Tidak
para sahabat semesta rasa. Justru dia dalam keadaan yang sangat tinggi frekuensinya, ya, sehingga terjadi keajaiban itu. Ya, dia mungkin betul saat dia dikejar dia ada ketakutan, tapi pada saat dia berdiri demi menyelamatkan para umatnya, dia menetralisir, meninggikan frekuensinya, lalu kemudian disambut oleh semesta sehingga Tuhan memberikan jalan untuk keajaiban terjadi. Ya, jadi seperti itu. Nah, inilah yang kita jadikan pondasi-pondasi awal untuk menciptakan keajaiban dalam hidup. Ya, dua teknik yang sudah saya sampaikan, yaitu teknik mengenal diri, lalu yang kedua teknik forkon. Ya, lakukan ini dengan baik karena pondasi yang kuat adalah mampu semakin menciptakan lebih banyak lagi keajaiban dalam hidup. Oke? Nah, demikian dari saya pada sesi kali ini. Nanti kita sambung lagi dengan tahapan berikutnya dan bisa jadi tema-tema yang lebih menarik. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, sahabat semesta rasa semua.